Kalau di dalam Al-Quran disebutkan fala taqul lahuma uffin, tolong jangan sekali-sekali bermaksiat, durhaka kepada orang tua dengan kalimat uff. Uff itu menunjukkan respon gak seneng kalau disuruh, respon gak seneng kalau diingatkan, respon tidak serius mendengar omongan beliau. Uff. Sekarang di luar, Pak, bukan kalimat uff saja, orang tua dibentak, orang tua dipukul, orang tua, mohon maaf, di Jawa Timur orang tua dibunuh. Wa iyadu billah. Kalimat uff aja nggak boleh, gimana sampai bentak? Kayak apa itu? Imam Ghazali ngomong jangan macem-macem nyari menantu kurang ajar sama orang tuanya. Luang orang tuanya yang lahirin kena aja disakitin, apalagi ente mertua. Dimakan kamu, dibuang. Jangan transaksi jual beli dengan orang yang kurang ajar dengan orang tuanya. Orang tuanya yang membiayai dia, yang menggedekan dia, dibegitukan. Apalagi kamu hanya teman transaksi jual beli. Bisa sekali kamu dibohongi, dikhianati. Bahaya, Pak, orang durhaka kepada orang tua itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Kholas salat. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akrama man syaa bima syaa min anwa'i ta'at. Alhamdulillah alladzi akrama man syaa bima syaa min anwa'il khairat. Wa sallallahu wa sallama ala man qama bi ta'at wa ala man qama bil khairat, habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana iftah alaina futuhal arifin, iftah alaina futuhal arifin, iftah alaina futuhal arifin. Wa ya Rabbana irhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la takhdhulna, wa afina wa la tumridna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tu'thir alaina, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Amma ba'd. Perindu-perindu ilmu, para jamaah, hadirin hadirat, wabil khusus keluarga besar DKM Masjid Al-Amin yang saat ini beliau-beliau telah mempermudah kami bisa hadir ke tempat ini. Mudah-mudahan para pengurus beserta staf-stafnya
semuanya menjadi hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa yang selalu kita muliakan guru kita semuanya, Buya Yahya, dan juga semuanya para ulama, para habaib, para kiai, dzurriyyatur rasul, baik yang menjadi keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk selalu dekat dengan beliau-beliau sampai nanti puncaknya kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang singkat ini kami ingin berbicara sesuatu yang sering dilalaikan di rumah kita. Di rumah kita ini ada sosok yang sangat mulia, sosok yang sangat hebat, yang tentu doanya akan mengguncang arsy, doanya akan menembus langit hingga mendapatkan keistimewaan dari Allah dan mendapatkan keistimewaan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, du'aul walidain ka du'aun nabi ila ummati. Doanya kedua orang tua itu sama mustajab seperti doanya seorang nabi kepada umatnya. Maka rezeki yang tidak ada duanya kalau jenengan masih diberi kedua orang tua, itu nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar. Segede apapun permasalahanmu, kalau kamu punya orang tua, beres. Nggak perlu jauh-jauh kamu nyari obat yang sakit, nggak perlu jauh-jauh kamu nyari solusi ke sana kemari. Kalau kamu masih punya kedua orang tua, sering sungkem, sering ngasih hadiah, sering nyenangkan hati beliau, akan mengalir segala solusi diberikan oleh Allah kepada Anda. Akan tapi kadang karena kelembutan beliau, kasih sayang beliau yang sangat total kepada kita, kadang disepelekan beliau. Hei orang-orang yang menyepelekan orang tuanya, engkau akan disepelekan oleh Allah. Hei orang-orang yang cuek dengan orang tuanya, engkau akan dicuekin oleh Allah. Hei orang-orang yang kurang ajar dengan orang tuanya, hati-hati. Hati-hati, mana ada surga yang berada di telapak kakinya orang kecuali hanya berada di wilayah telapak kaki kedua orang tua, khususnya adalah ibunda kita. Maka ayo kita merenung sedikit bagaimana hubungan kita dengan beliau. Bagaimana hubungan kita dengan beliau? Sudahkah beliau dijadikan ratu dan raja di rumah kita, ataukah sebaliknya beliau dijadikan babu di rumah kita, pembantu di rumah kita? Minta apapun ngomongnya nggak punya duit, badal minta nasi goreng nggak dikasih, minta es teh nggak dikasih, minta martabak nggak dikasih, malah jawabnya apa? Sudah tua mintanya aneh-aneh. Ajib, kok ada anak kayak gitu? Hati-hati. Anda tahu kenapa Uwais Al-Qarani begitu cinta, kenapa Nabi Muhammad begitu cinta kepada Uwais Al-Qarani? Kenapa Nabi Muhammad menyebut nama Uwais Al-Qarani di depan para sahabat, padahal Nabi Muhammad gak pernah ketemu dengan Uwais Al-Qarani? Uwais Al-Qarani pun tidak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad, karena Uwais Al-Qarani tinggal di Yaman, Nabi Muhammad tinggal ada di Madinah. Sebenarnya Yaman Madinah sangat mudah untuk ditempuh, namun Uwais Al-Qarani nggak pernah ketemu Rasulullah, tetapi namanya disebut oleh Nabi Muhammad. Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali, kamu kalau ketemu pemuda dari Yaman yang namanya Uwais Al-Qarani, kamu minta doa sama beliau, doanya mustajab. Kaget Abu Bakar, Umar, siapa ini orang kok hebat kayak gini? Kalau hitung-hitungan orang tua kami, Abu Bakar dengan Uwais Al-Qarani hebat siapa? Ya jelas Abu Bakar dong.
Umar dengan Uwais Al-Qarani hebat siapa? Ya jelas Umar. Utsman, Ali lebih-lebih. Tetapi kenapa saat itu Rasulullah memberikan keistimewaan kepada Uwais Al-Qarani? Kenapa? Nggak asal sembarang orang ini. Makanya dikatakan Uwais Al-Qarani majhulun fil ardi walakin ma'rufun fis sama. Uwais Al-Qarani itu di bumi nggak ada yang tahu. Orang bumi nggak ada tahu. Facebook nggak ada Uwais Al-Qarani itu. YouTube nggak ada Uwais Al-Qarani itu. Apalagi yang doyan TikTok itu nggak ada Uwais Al-Qarani itu, nggak terkenal. Walakin ma'rufun fis sama, tapi ahli langit yang menjaga pintu langit pertama, yang menjaga pintu langit kedua hingga ketujuh, hingga ke Arsy, hingga ke Sidratul Muntaha, tahu siapa Uwais Al-Qarani. Apa kuncinya beliau diangkat seperti itu? Kuncinya adalah beliau perhatian dengan seorang ibu, sayang benar sama ibunya. Beliau itu kalau sudah waktunya berangkat haji, beliau berangkat haji. Karena siapa nggak rindu Ka'bah? Siapa nggak rindu Madinah? Yang nggak rindu Ka'bah, yang nggak rindu Madinah, matinya Nasrani itu. Hati-hati itu. Walaupun memeluk agama Islam, mati Nasrani. Gimana kok bisa nggak rindu Ka'bah, nggak rindu Madinah? Uwais Al-Qarani rindu Ka'bah Madinah. Setiap tahun beliau berangkat, tetapi pertengahan jalan balik lagi beliau. Berangkat lagi pertengahan jalan balik lagi beliau. Umroh juga sama, setiap bulan beliau pengen berangkat umroh, lagi-lagi di pertengahan jalan balik lagi. Setelah ditanya, kenapa Uwais Al-Qarani kamu tidak kunjung menyelesaikan hajimu, tidak kunjung menyelesaikan umrohmu, setiap perjalanan pasti balik, pertengahan jalan siap balik? Sungguh hatiku sangat berat meninggalkan ibuku yang sepuh ada di rumah. Hatiku masih nggak tega meninggalkan ibundaku yang sepuh ada di rumah. Siapa yang nanakkan nasi? Siapa yang nyuapin beliau? Siapa yang bopong beliau ke kamar mandi? Tetapi di saat ibundanya sudah wafat, beliau berangkat langsung ke Madinah, berangkat langsung haji. Dan di saat di kota Madinah, ternyata Sayyidina Umar ibn Khattab menyeru kepada orang-orang yang dari Yaman, orang-orang yang dari Yaman, adakah yang namamu Uwais Al-Qarani? Rombongan pertama nggak ada, kedua nggak ada, ketiga nggak ada, keempat, yang keempat ini siapa? Rombongan orang-orang Yaman, adakah di antara kamu Uwais Al-Qarani? Menoleh kanan kiri, nggak ada yang namanya Uwais Al-Qarani. Apakah ada orang yang masih belum masuk ke istanaku ini? Apakah ada yang ketinggalan ada di sana? Ada, wahai imam, ada satu orang, dia itu berangkat haji dengan bekerja untuk mengembarakan onta-ontanya jamaah haji. Jadi beliau ini berangkat nggak punya duit, jadi nebeng nguan apa itu, ngembala ontanya orang-orang jamaah haji. Ada itu di luar. Coba siapa namanya itu? Ditanya, anak pemuda, siapa namamu? Dijawab Uwais Al-Qarani. Kaget, kamu dicari imam. Sayyidina Umar ibn Khattab masuk. Di saat Sayyidina Umar ibn Khattab mendengar Uwais Al-Qarani ada, Umar ibn Khattab turun dari tahtanya, turun dari kursinya, langsung nyambut Uwais Al-Qarani. Masuk ke pintu istananya Sayyidina Umar bin Khattab, langsung Umar masuk nyamperin beliau, dipeluk Uwais Al-Qarani. Nangis Umar ibn Khattab. Uwais Al-Qarani, bertahun-tahun aku rindu pengen ketemu dengan engkau, bukan karena aku nggak tahu engkau, karena memang aku disuruh oleh Nabi Muhammad SAW. Dengar Uwais Al-Qarani, dibisikkan ke telinganya Uwais Al-Qarani, Rasulullah titip salam kepadamu. Subhanallah. Nangis wal Al-Qarani, assalamu alayka wa alaihi rasul. Salam kesejahteraan bagimu dan juga kepada Rasul, kata Uwais Al-Qarani. Nangis beliau, doa Uwais Al-Qarani. Enggak, masa saya suruh doa? Enggak doa. Aku disuruh minta doa kepadamu oleh Nabi Muhammad. Doa Uwais Al-Qarani. Nangis bareng orang tua kami. Maka Sayyidina Umar ngomong, kenapa kamu kok enggak berangkat haji? Ada apa? Kamu enggak kangen tak sama Rasulullah? Jangan ngomong nggak kangen, wahai Umar. Aku sangat kangen dengan Nabi Muhammad. Lalu kenapa kamu nggak berangkat haji? Masa nggak ketemu Rasulullah? Sebenarnya kalau Uwais Al-Qarani mau ketemu dengan Nabi Muhammad, jadi sahabat beliau. Karena nggak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad, nggak jadi sahabat.
tetapi beliau menjadi khairut tabi'in, generasi sebaik-baiknya tabi'in itu Was Al-Qarani. Ada yang mengatakan Imam Hasan Al-Bisri. Intinya orang hebat lah beliau. Akhirnya Was Al-Qarani berkata, Umar, aku rindu ingin bertemu dengan Rasulullah. Demi Allah, aku rindu, aku kangen. Akan tetapi ada satu hal yang menjadikan aku tertunda untuk mengunjungi ziarah Nabi Muhammad SAW. Apa itu Was Al-Qarani? Ibundaku. Aku masih punya ibunda di rumah sana yang gak mungkin aku tinggal jauh. Apa kata Sayyidina Umar? Ini loh yang menjadikan kamu dikenal oleh Rasulullah. Ini loh yang menjadikan Rasulullah titip salam kepadamu. Ini loh yang menjadikan doamu mustajab. Kedua orang tuamu. Orang-orang yang banyak sholat berjamaah di masjid, Anda sholat berjamaah di masjid pengen apa? Pengen dikenal Allah, pengen dikenal Nabi Muhammad. Maka jangan lupa ada pintu untuk dikenal paling cepat, kedua orang tua kita. Jangan lupa Anda dengan beliau-beliau. Jangan lupa Anda dengan beliau-beliau. Ketahuilah, walaupun beliau sudah sepuh, tetap kehebatannya tetap nggak kurang. Kadang Masya Allah orang tua kami, anak zaman sekarang Bapak Ibu, Masya Allah enak sekali ngomong kepada orang tuanya. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan fala taqul lahum uffin, tolong jangan sekali-sekali bermaksiat, durhaka kepada orang tua dengan kalimat uff. Uff itu menunjukkan respon gak seneng kalau disuruh, respon gak seneng kalau diingatkan, respon tidak serius mendengar omongan beliau. Uff. Sekarang di luar Pak, bukan kalimat uff saja, orang tua dibentak, orang tua dipukul, orang tua, mohon maaf, di Jawa Timur orang tua dibunuh. Wa iyadu billah. Kalimat uff aja nggak boleh, gimana sampai bentak? Kayak apa itu? Imam Ghazali ngomong jangan macem-macem nyari menantu kurang ajar sama orang tuanya. Luang orang tuanya yang lahirin kena aja disakitin, apalagi ente mertua. Dimakan kamu, dibuang. Jangan transaksi jual beli dengan orang yang kurang ajar dengan orang tuanya. Orang tuanya yang membiayai dia, yang menggedekan dia, dibegitukan. Apalagi kamu hanya teman transaksi jual beli. Bisa sekali kamu dibohongi, dikhianati. Bahaya Pak, orang durhaka kepada orang tua itu. Dan juga termasuk sebab musabab orang mati su'ul khotimah di saat dia durhaka kepada orang tua. Maka ayo kita merenung orang tua kami. Sisi lain Bapak Ibu, nikmat yang sangat besar kalau kita masih punya orang tua. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya masih punya orang tua. Alhamdulillah, nikmat yang sangat besar. Sebelum kami minta doa kepada siapapun, pasti minta doa kepada beliau. Saya itu seneng Bapak Ibu, kalau sudah orang tua saya minta ke saya itu paling seneng. Biasanya beliau itu dengar, nak kamu katanya mau pulang, belikan ini, belikan itu ya. Saya paling seneng itu Bapak Ibu. Kalau sudah diminta itu paling disenengi sama beliau. Gitu loh. Kalau kita nawarin kan bingung. Minta apa? Tapi pasti beliau itu, nak kalau pulang bawain ini ya. Nak kalau pulang bawain demi Allah. Di saat kami memberi beliau hal sesuatu yang kecil sesuai permintaan beliau, tetapi dikembalikan oleh Allah ratusan lipat. Kami sudah membuktikan itu orang tua kami. Makanya jangan pelit kepada orang tua. Jangan pelit, jangan pelit. Saya nggak pelit Abah. Istri saya kalau saya ngirim duit ngamuk-ngamuk cerai. Istri ngerusak itu. Ya iya. Lu gimana ada istri kayak gitu? Saya sih Pak dermawan Abah. Saya itu pengen setiap bulan ngasih orang tua berapa juta, tapi Masya Allah istri saya kalau sudah ngelihat stroke apa itu? Stroke transferan itu, iya kan, kalau sudah ketemu di saku, karena biasanya grogong-grogong istrinya ke sakunya itu, waduh udah ngomong-ngomong cemberut, wah giliran saya dikasih sekian, orang tuanya dikasih sekian, oh besok cerai, dikirim oleh Allah istri lebih hebat lagi.
Ya kan? Loh, istri kayak gitu istri setan, ibu pakai kerudung itu. Loh, kok ngamuk? Kok ngamuk suaminya? Wong duitnya suami, ngirim ke orang tuanya kok marah-marah. Loh, mau apa istri kayak gitu? Ternyata kata guru kami, yang ngamuk bukan istri saja, ada juga seorang suami di saat istrinya ngirim duit ke kampung, suaminya marah-marah. Sama itu, bosnya setan itu. Ya iya, lo kok ada suami kayak gitu itu loh. Nggak bakal barokah rumah tangga kehidupannya kalau sudah asasnya kurang ajar kepada orang tua. Nggak bisa. Dan sekarang ada zaman-zaman megaya durhaka kepada orang tua dengan halus lembut. Ada yang frontal kasar tadi, tapi ada yang lembut Bapak Ibu. Apa? Sibuk dia, sibuk kerjaan di mana-mana. Akhirnya apa? Orang tuanya dititipin ke panti jompo, kurang ajar. Dengerin itu. Ketemunya 1 bulan sekali cuma transferan duit tok. Iya kan, sama apa itu? Parcel. Ya kan, 1 bulan sekali kirim duit, parcel, kirim duit, parcel. Orang tuamu nggak butuh itu. Orang tuamu butuh kehadiranmu karena kamu anaknya. Kalau sudah lebaran Bapak Ibu nangis beliau, mana cucuku, mana anakku. Dengar kalimat takbir Allahu Akbar, Allah, nangis beliau di panti jompo Bapak Ibu. Hati-hati. Yang membikin ibundanya nangis, hati-hati. Yang membikin ayahnya nangis, hati-hati. Jangan, hati-hati, jangan. Siapapun yang membuat sedih orang tuanya akan dikirim anak lebih kurang ajar daripada dirinya. Lihat, hati-hati, jangan main-main urusan orang tua. Jangan main-main. Kalau ternyata jenengan sekarang orang tua jenengan ternyata diambil Allah sekarang, Anda nyesel. Kesempatan surganya sudah dihapus oleh Allah. Nyesel jenengan. Tetapi kalau masih hidup, ambil wilayah itu. Muliakan benar, hormati benar beliau. Dan memang sungguh yang namanya orang tua kalau sudah sepuh, namanya orang sudah sepuh, orang tua kami, orang sudah sepuh itu akan goda kita Bapak Ibu. Kadang minta tidur di depan, minta tidur di tengah, makannya macam-macam, pengen itu, pengen ini. Anda yang sabar, pintu surga Anda itu. Sebagaimana dulu Anda di waktu kecil, Anda dulu waktu kecil kalau mau makan, Masya Allah susah sekali. Sudah diceplokin telur minta mie goreng, sudah dimasakin mie goreng minta tempe. Apakah pernah beliau marah? Tetapi kenapa di saat beliau tua, Anda dengan mudahnya saat itu ringan mulut membentak beliau? Jangan orang tua kami, nggak bakal masuk surga nanti kalau wilayah seperti itu. Makanya ayo muliakan orang tua Anda, muliakan. Kalau memang ada yang berkata, Abah, saya nyesel Abah, kedua orang tuaku sudah wafat, ini bagaimana Abah? Baik, penyesalanmu tanda dirimu tobat, penyesalanmu tanda dirimu pengen berbakti kepada Allah, pengen berbakti kepada orang tua. Maka cara berbaktinya kepada orang tua yang sudah wafat, 1, cintai orang yang dicintai orang tua kita. Cintai orang yang dicintai oleh orang tua kita. Siapa kira-kira yang dicintai orang tua kita? Ya saudara kita, adik kita, kakak kita, saudara-saudara kita yang lainnya, cintai. Makanya kalau rebutan warisan itu durhaka sama orang tua, orang tuanya meninggalkan sawah, meninggalkan perusahaan, akhirnya ada di antara mereka yang sudah mulai rakus akan urusan harta, tiba-tiba dikuasain, jatahnya adiknya diambil, jatah kakaknya diambil. Oh, orang yang kayak gini nih Bapak Ibu durhaka sama orang tua. Kenapa? Orang tuanya nggak rela jika jatah adik dimakan, orang tuanya nggak rela jika jatah kakak dimakan. Bukan dengan cara yang baik, tapi dengan cara diam-diam diembat, punya kakak punya adik. Makanya durhaka kepada orang tua diantaranya yaitu rebutan warisan. Jangan. Itu yang pertama. Tolong cintai beliau-beliau yang dicintai oleh kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua,
Jika Anda ada rezeki lebih, maka infakkan, sedekahkan ke masjid, ke pesantren, yatim piatu, niatkan untuk orang tua kita. Disepakati oleh para ulama, nyampe. Ya Allah, saya yakin ya Allah, di saat orang tuaku hidup, saya belum sempat berbakti ya Allah. Mau ngodok gimana caranya ya Allah? Bismillah ya Allah, saya punya duit 500.000 ya Allah, tak taruh di Masjid Al-Amin untuk orang tuaku yang sudah wafat ya Allah. Nyampe. Ini berbakti, berbakti. Kemudian yang ketiga, cara berbakti kita kepada orang tua kita yang sudah wafat. Yang ketiga adalah jangan Anda keburu doa urusan pribadi Anda, jangan, melainkan pertama kali yang didoakan kedua orang tua kita. Ya Allah, beliau-beliau yang sudah wafat, yang melahirkan kami, yang mendidik kami, yang biayain kami, ya Allah, mohon jadikan kuburannya taman-taman surgamu. Ampuni dosa-dosa beliau. Bahkan andaikan Anda lupa tidak mendoakan diri Anda, tapi fokus mendoakan kedua orang tua, Anda dapat sama. Nah, ini cara berbaktinya kita kepada beliau-beliau yang sudah wafat. Kemudian kalau masih hidup, rezeki itu jaga beliau, jaga. Dan ingat, kalau ada orang sudah berkata, Abah, alhamdulillah Abah, kalau saya sudah bisa berbakti kepada orang tua sudah cukup. Yang mengatakan berbakti kepada orang tuanya sudah cukup, itu durhaka sama orang tua. Gak bisa Bapak Ibu. Mau nyukupin bagaimana? Abdullah ibn Mas'ud, beliau tawaf ada di depan Ka'bah. Tawaf di depan Ka'bah. Di saat beliau tawaf, beliau ketemu ada seorang anak gendong ibunya. Ibunya setengah baya digendong. Tawaf lagi 7 kali selesai, tawaf lagi. Sampai oleh Abdullah ibn Mas'ud dihitung tawafnya itu sampai 15 kali. 15 kali kali 7. Kan tawaf kan 7 putaran. Itu 15 kali Bapak Ibu. Ketemu oleh Abdullah ibn Mas'ud. Wahai Abdullah ibn Mas'ud, aku seorang anak dari Yaman. Aku gendong ibundaku mulai dari Yaman sampai ke Mekah untuk mengumrohkan ibundaku. Dan aku sudah melakukan tawaf 15 kali. Tawaf 15 kali. Apakah ini sudah cukup dikatakan aku membalas budi kedua orang tuaku, yakni ibuku? Apa kata Abdullah ibn Mas'ud? 100 kali lipat yang kamu lakukan gak bisa. Kamu menebus rasa sakit dari rasa yang dirasakan oleh ibundamu di saat melahirkan. Gak cukup Pak, gak cukup. Memang sengaja oleh Allah Bapak Ibu berbakti itu gak dikasih kepuasan. Dalam arti gak dikasih kepuasan itu apa? Kamu kalau berbakti kepada orang tua jangan pernah kamu merasa sudah cukup puas. Gak bisa. Dikasih 1 gonong emas untuk balas berbakti beliau, gak bisa. Berbakti tidak ada hubungannya dengan duit, berbakti tidak ada hubungannya dengan ekonomi, tapi berbakti hubungannya ada dengan hatimu yang cinta sama beliau. Kadang Bapak Ibu, Masya Allah, beliau itu memang kalau sudah sepuh memang unik kelakuan beliau, tapi uniknya sebenarnya pengen nguji cucu-cucunya, pengen nguji anak-anaknya, orang tua kami. Makanya jenengan yang sabar. Dan termasuk kehebatan guru mulia kami Buya itu, ya kunci sukses beliau ya orang tuanya. Buya itu kunci suksesnya ya 2 orang, guru, orang tuanya guru. Buya itu kalau sama orang tuanya Masya Allah, orang tua kami. Beliau punya orang tua sudah wafat, Bauti. Ibunya itu manggilnya Bauti, ayahnya manggilnya Mbak Kakung. Bauti, Mbak Kakung, beliau itu kalau mau makan tidak boleh disodori makanan langsung, kecuali harus ke Buya dulu. Mungkin sekarang mau makan apa, nasi goreng gitu, itu nasi gorengnya dikirim ke Buya dulu. Keasinankah, kepedesankah, atau nggak ada rasanya? Kalau sudah cocok, enak, dikirim ke beliau. Cukup ini. Anak sekarang Pak, basi-basi dikasihkan orang tua. Ini ada anak baru nikah Bapak Ibu. Anak baru nikah. Namanya anak baru nikah ya wajar Pak, pengen malam mingguan atau malam ahad, malam mingguan.
Kebetulan orang tuanya itu memang orang tua yang begitu perhatian sama anaknya, sehingga malam mingguan sampai tengah malam belum datang-datang ibu. Ya namanya ibu, ayah, ya tetap walaupun dia sudah punya suami, punya istri, tetap ditunggu. Akhirnya masuk ke rumahnya jam 12 malam. Ternyata ibunya masih nunggu di depan televisi. Melihat ibunya sama ayahnya nunggu di depan televisi, sang anak tadi ngomong gitu, mas, tadi beli bakso cuma 2 mas, itu ada ayah ibu di depan televisi, sini mas, baksonya disimpan di balik kerudungku. Ajib, gitu minta kaya dari mana? Wong pelit kayak gitu sama orang tuanya. Padahal nggak mungkin, bapak ibunya akan minta. Tapi kenapa aku kayak gitu? Mas, sini kuenya sini. Jadi kuenya itu ibu dibawa, tangannya masuk ke kerudungnya gitu. Assalamualaikum Umi, mohon maaf gak salaman Umi, sudah malam, masuk. Ajib. Hati-hati, jadi durhaka itu macam-macam orang tua kami. Dan juga termasuk guru kami Buya Yahya itu bapak ibu, kami sering cerita ke santri kami, santrinya Buya itu, Bauti Bakakung itu kan orang Jawa Timur. Beliau itu kalau dulu ke Cirebon sebulan, ke Jawa Timur sebulan gitu lah. Biasanya kalau pulang ke Jawa Timur itu naik kereta. Beliau itu kalau naik kereta nggak mau kereta eksekutif. Kalau kereta eksekutif itu sepi, jadi bikin ngantuk. Beliau keretanya kereta ekonomi. Kereta ekonomi zaman dulu ibu, itu biasanya keretanya itu penuh. Jadi ada yang gelar di bawah, jadi penuh. Loh beliau kayak gitu tuh seneng, bikin nggak ngantuk. Karena kami pernah menyaksikan nyusul beliau, jemput beliau itu sepanjang perjalanan beliau itu nggak tidur, baca Al-Quran, dzikir, sholat, baca Al-Quran, dzikir, sholat. Bauti itu, ibunya Buya itu. Lah suatu ketika beliau pengen pulang ke Jawa Timur, pengen naik kereta ekonomi. Kereta ekonomi dengan eksekutif beda ibu. Kereta eksekutif itu setiap gerbong pasti ada tangganya. Tapi kalau ekonomi itu tangganya kadang cuma 3, gerbongnya ada 20, seret-seretan tuh, dari ujung diseret ke sana, ke sini, ke sana, kemari. Lah waktu itu Bauti mau naik kereta, Mbak aku mau naik kereta, kebetulan tingginya hampir 1 meteran lah orang tua kami menuju ke kereta itu. Jadi nggak mungkin kalau orang sepuh, makanya harus nyari tangga. Akhirnya Buya Afan mau nyari tangga, jangan, nggak usah, terus pakai apa? Ada, kata Buya itu. Akhirnya Bauti disuruh naik. Bauti sini, Buya itu langsung jongkok di depan pintu gerbong itu jongkok. Bauti injek sini, ini jadikan tangga. Mbak Kakung injek sini, subhanallah. Tapi masya Allah, Bauti Bakakung ibunya sama ayahnya itu bukan mentang-mentang beliau ngomong anaknya injek sini, akhirnya ngomong iya nak, enggak usah pundakmu, pahamu sudah cukup nak. Akhirnya Buya itu gini, pahanya yang diinjak. Itulah kami melihat itu, oh ini kuncinya beliau ini. Kenapa kok diangkat derajatnya beliau? Gara-gara orang tua. Ayo pulang dari sini, orang tua diperhatikan. Orang tua, apalagi kalau beliau nyuruh pulang nak ke kampung. Loh jangan ditunda-tunda. Oh ini gayanya sekarang, mohon maaf, meeting apa? Meeting neraka. Orang tua kan jarang minta suruh pulang kayak gitu. Kok meeting ini itu apa, nggak ada. Buya kalau Bauti suruh pulang. Kadang orang tua kami disuruh pulang itu hanya apa? Suruh makan bareng, disuapin, suruh balik lagi. Ya Allah, kalau sudah wafat jenengan nyari jenengan nanti, jimatnya udah hilang gitu, sapu jagat dunia akhiratnya udah habis itu kalau sudah wafat. Makanya ayo perhatikan beliau. Dan kalau jenengan pengen punya anak soleha berbakti, yo Anda berbakti kepada orang tua, pasti dikirim anak soleha. Hati-hati, mungkin ada sekarang, bah saya diuji anak, bah masya Allah susah dibilangin, ngelawan terus. Tengok dulu ngapain kamu sama ibundamu, ngapain dulu sama ayahmu. Nggak mungkin dikirim anak kayak gitu kalau kita nggak pernah
berlaku dosa kepada orang tua kita. Jangan bohong sama orang tua. Di saat orang tua sambat itu mengeluh, namanya orang tua sama anak, orang tua kami wajar, pengen ini pengen itu, jangan bohong. Kalau memang jenengan punya duit pas-pasan, ceritain, jangan ngomong bohong. Umi nggak ada duit, Umi badar di ATM ada, ngomong nggak punya duit. Bohong sama orang dosa. Kalau kita berbohong sama orang tua, dosa di atas dosa, Pak. Kalau jenengan duitnya pas-pasan, mau dipakai bayar SPP anak, mau dipakai bayar listrik, mau dipakai bayar ledeng, PDAM ataukah apa, tinggal ngomong, Umi, Abah, kebutuhan Umi Abah nomor 1. Mohon petunjuk Umi, ada duit 1 juta Umi di ATM. Saya belum bayar SPP anak, saya belum bayar ini bayar itu. Coba, apakah tetap diambil oleh orang tuamu? Enggak. Orang tua kita termasuk orang tua yang punya harga diri yang tinggi, nggak bakal ngerengek kayak gitu, apalagi sudah diceritain kayak gitu. Tapi kadang kita sudah seudon dulu, langsung apa, pulang aja udah mukanya kusut, ya kan, pulang mukanya kusut, ya kan, bawa tas kayak berat, ya nunjukkan nggak punya duit gitu maksudnya. Haji, Anda kalau di hadapan orang tua Anda yang manja, kalau perlu apa, sakunya jenengan kempes, kasih kertas yang tebal gitu loh, biar orang tua itu kalau minta sama jenengan nggak mikir gitu loh. Long sudah miskin pelit ya nyungsep itu. Udah, Masya Allah, Umi gimana sehat Umi, ini gede nih, sakunya gede. Umi minta apa? Coba mau minta apa? Nggak mungkin minta emas 1 kilo, nggak mungkin. Paling apa? Nak, mie ayam. Coba. Udah butut, Masya Allah, dompetnya disimpan duitnya disimpan kos kaki. Mau apa coba anak kayak gitu itu? Pulang itu. Jangan. Kalau sama orang tua, bahkan banyak Bapak Ibu, orang-orang soleh itu Bapak Ibu selalu memanjakan kedua orang tuanya, termasuk Habib Taufik Assegaf Pasuruan. Fotonya beliau itu juga gara-gara orang tua. Apa kata Habib Taufik Assegaf? Mohon maaf, saya tidak bisa menerima undangan jauh karena saya masih punya umi, punya ibu. Karena kalau ibu saya minta pulang, walaupun saya di ujung dunia, saya harus pulang hari itu. Benar, suatu ketika beliau itu nyoba, karena diundang oleh orang Malaysia, beliau berangkat Bapak Ibu, udah mau naik pesawat, tiba-tiba uminya ngomong, di mana kamu Taufik? Ada, ibu nggak bisa ngomong di bandara, takut. Pulang sini kamu, balik Pak, dibatalin pengajian. Kalau engkau mengagungkan seperti itu, Allah akan mengagungkan dirimu. Pengajian, kenapa kok dikorbankan? Pengajian banyak Pak, tapi dipanggil ibu ya jarang Pak. Ya juga ibunya Habib Taufik ya Masya Allah. Begitu juga ibu kita. Makanya yuk perhatikan beliau. Kadang Bapak Ibu ada durhaka itu halus sekali, durhaka halus Bapak Ibu. Sampai ada satu cerita ini Bapak Ibu, ada ibu di kampung jualan daun, pengen menyekolahkan anaknya, jualan daun. Alhamdulillah Bapak Ibu, anaknya sukses, sekolah sampai S3. Sudah azan, waktunya azan belum? Sekolah sudah nyampe S3. Alhamdulillah Bapak Ibu, sekolah nyampe S3, sekolah sampai S3, akhirnya diambil istri oleh dosennya. Menikahlah 2 anak ini, sukses Pak, kaya raya Pak, sukses kaya raya. Ibunya tetap di kampung. Akhirnya suatu ketika ibunya diundang untuk tinggal di rumah anaknya. Tinggallah di rumah anaknya Bapak Ibu, makanlah di satu meja yang luas terbuat dari marmer, karena memang orang kaya orang tua kami. Ala ibunya itu, orang tua kami makan kan, ibunya itu ngambil nasi, karena memang beliau itu sudah sepuh Ibu, sehingga ngambil nasi itu gemeter gini, tumpah-tumpah Ibu. Anaknya teriak, Umi yang bener makannya, Umi yang bener makannya. Ajib coba.
Kemudian ibunya ngambil sayur, namanya sepuh, gemeter lagi tumpah. Umi sudah, jangan makan bareng. Umi di sana, mejanya khusus. Ajib. Apakah lupa dia? Yang gedekan, besarkan dia sampai sukses kayak gitu orang tuanya. Ternyata benar Bapak Ibu, setelah itu apa? Makan nggak pernah lagi di meja yang gede itu enggak. Uminya dikasih meja sendiri, di situ disiapkan nasinya langsung sama lauk pauknya. Anak yang kurang ajar, harusnya kamu yang ambil ke nasinya, harusnya kamu yang ambil kuahnya, harusnya kamu yang ambil kena air minumnya, harusnya kamu yang nyuci tangannya. Hati-hati loh, kalau sudah kayak gini Bapak Ibu akan dikirim anak lebih kurang ajar orang tua kamu. Akan dikirim, sudahlah. Kalau di depan orang tua, tolong yang fokus ngormat orang tua. Makanya Imam Hasan Sayyid Hasan Husain cucunya Rasulullah, Sayyidina Hasan Husain cucunya Rasulullah, beliau itu jarang kelihatan makan bareng sama ibundanya Siti Fatimah Zahra. Jarang orang tua kami. Bahkan dalam riwayat nggak mau. Ditanya oleh Siti Fatimah, kenapa kamu nggak mau makan sama saya? Apa jawabannya Hasan Husain? Ibu, bukannya saya nggak mau makan sama ibu, tapi saya khawatir kalau makan bareng saya durhaka. Loh, durhaka gimana nak? Wong makan bareng kok durhaka? Umi afan, kalau kita makan bareng satu nampan, makan bareng bertiga, Umi mau ngambil lauk itu tak taunya keduluan saya, khawatir saya durhaka Umi. Coba, Masya Allah, ada tak anak zaman sekarang kayak gitu Ibu? Dititipin goreng telur aja Bapak Ibu gosong. Ya itu mending diceplokin, ada yang cuek. Ngeri Pak. Ada lagi Bapak Ibu, Masya Allah, ada lagi cerita ini, durhakanya halus pisan Bapak Ibu. Punya anak sukses ada di kota, punya orang tua di kampung, jarang dijenguk Bapak Ibu, sampai orang tuanya kangen sekali sama anaknya, kangen sekali Bapak Ibu. Akhirnya orang tuanya datang ke kota, perjalanan 3 jam 5 jam datang ke kota, diketok pintunya, rumahnya gede mewah Bapak Ibu, diketok pintunya, tatonya yang buka cucunya, tapi cucunya nggak kenal neneknya, karena neneknya nggak pernah dibawa ke kota. Siapa di pintu itu? Kata anak-anaknya itu, karena beliau saking sepuhnya ibu, dan ternyata ibu tadi itu buta sebelah, matanya buta sebelah. Kata si anak itu, orang tua kami itu dikira tukang pengemis, tukang minta-minta. Kata si anak, ibu mau minta-minta, nanti ya tak ambilkan. Enggak nak, aku nyari bapakmu, ayahmu di mana? Oh ayah lagi keluar negeri, nanti pulang bulan depan. Memang ayahnya nggak ada. Akhirnya sudah Bapak Ibu, sama. Ditunggu sebulan lagi, datang lagi Bapak Ibu, sama. Yang buka anaknya, dan lagi-lagi cucunya yang buka, dan anaknya tadi, bapaknya tadi itu lagi keluar kota atau ke apa. Akhirnya Bapak Ibu, bulan ketiga sudah tidak lagi bisa jenguk kecuali surat yang datang. Surat yang datang Bapak Ibu dikasihkan kepada sang anaknya, kebetulan sang anaknya ada di rumah, dibaca, nengok tulisannya, ingat, ya Allah, ini tulisan ibu ini. Tulisan ibu. Tulisannya simpel, nak, bisa jadi kamu baca suratku ini surat yang terakhir, karena ibu sudah sakit-sakitan ada di kampung. Sudah sakit-sakitan ada di kampung. Ibu minta maaf, barangkali saya belum menjadi ibu yang pantas bagi kamu. Aku senang lihat cucu-cucumu nak, sampaikan salam aku ke cucu-cucumu nak. Nak, mungkin ibu nggak mau cerita, tapi mungkin ini cerita terakhir nak. Setelah ini mungkin kamu nggak bakal ngelihat ibu lagi. Kamu tahu nak, dulu waktu kamu kecil, kamu tuh naik sepeda terlalu kenceng sampai kamu tuh nabrak sesuatu yang lain, sesuatu yang tajam, matamu yang satu hilang. Dan alhamdulillah, mata ibu sekarang menyertai kamu, ada di matamu yang sebelah. Nyampe ibu pulang nangis, sudah wafat beliau. Mau nunggu kayak gitu. Itu kalau orang tua kita, orang tua kami.
mata rela untuk anaknya. Beda kalau kita, Bapak Ibu. Makanya pepatah mengatakan, kalau anak kejeblung sumur, orang tua langsung belum. Tapi kalau anak kejeblung sumur, orang tua langsung nyemplung. Tapi kalau orang tua nyemplung sumur, anak masih nyari tangga, mati dulu orang tuanya itu. Azan dulu. Masya Allah, kami lanjut sebentar sedikit. Akhirnya pulang itu anak orang tua kami ke kampung, ternyata orang tuanya sudah wafat. Ayo, sebelum nyesel kita muliakan beliau, hormat beliau sudah. Ingat, memuliakan orang tua enggak harus pakai duit. Siapa ngomong? Enggak, tapi pakai hatimu yang cinta sama beliau dengan sesungguhnya. Sudah. Mungkin kami pernah cerita ini, cerita terakhir ini. Ada anak baru nikah, alhamdulillah dikasih momongan dua, alhamdulillah, karena memang ini orang-orang yang semangat di dalam bekerja, dikasih kelebihan harta. Orang tuanya dari kampung diambil, akhirnya tinggal bareng. Kasihan di kampung sendirian, tinggal aja di kota bareng Sidi. Alhamdulillah beliau juga senang karena tinggal sama cucunya, dimomong cucunya, sering digendong, disuapin. Ya karena cucunya, siapa yang nggak senang sama cucu kan gitu, apalagi neneknya. Hingga suatu ketika istrinya itu minta belikan kalung sama suaminya. Datanglah ke toko penjualan emas, datang. Akhirnya istrinya cocok ngambil kalung itu. Lah ibundanya tadi gendong anak-anaknya tadi itu. Ternyata ibundanya itu di saat sang istri sama suami lagi fokus milih kalung, ibundanya tadi itu ngelihat cincin. Ngelihat cincin. Akhirnya ada satu cincin cocok ada di jari manis beliau. Akhirnya dibayar sama sang suami tadi. Yang anak itu suaminya. Akhirnya kalau nggak salah nilainya hampir berapa juta gitu loh. Akhirnya bayar, dikasih duit 10 juta, harusnya kembali 800 atau berapa gitu. Tiba-tiba orang toko ngomong nggak usah kembali. Loh kok bisa? Iya, tadi itu siapa orang tua yang setengah bayar tadi yang gendong anak, dia tadi request ngambil cincin. Wah, akhirnya suami sambil noleh itu, Bu, sudah tua mau pakai cincin emas, sudah tua mau pakai cincin emas. Dibilang kayak gitu, kalau ngomongnya senyum sih mending, ini cemberut Pak ngomongnya Pak. Akhirnya apa? Diturunkan lagi cincin emas tadi, diturunkan lagi. Beliau sedih karena dibilang sudah tua masih doyan emas. Akhirnya istrinya marah, orang tua kami, istrinya, Bang, tolong sih Bang, yang benar kalau ngomong sama ibu. Ibunda kita ini orang sepuh, orang tua, jangan lagi ngomong kasar sama beliau, apalagi ngomong nyelkit. Kalau sampai ibu ini ngambek, ibu kita ngambek, siapa yang nyuapin anak kita, yang gendong anak kita? Kurang ajar juga itu istri. Dikira bela Pak, ternyata apa? Kalau ibu kita ini ngambek, siapa yang nyuapin anak sama gendong anak, mandiin anak? Loh, dikira pembantu itu. Sama ini ahli neraka semuanya itu Pak. Hati-hati Bu. Makanya yang tinggal bareng sama orang tua hati-hati. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau dia cinta nggak mungkin ada durhaka. Memang orang tua itu Bapak Ibu kadang ya apa sih? Kalau nggak boleh gendong cucunya, ya beliau nggak mau juga. Artinya nggak bakal seneng. Udah seminta-mintanya beliau. Kalau pengen nyuapin cucunya ya sudah. Tetapi Anda tidak boleh menikmati, apalagi nyuruh-nyuruh. Umi itu rewel, umi ceplokin telur, jangan kayak gitu. Itu bukan membantu kita, itu orang tua kita, harusnya kita muliakan. Tapi ada orang tua memang pingin ikut cawe-cawe, ikut bantu. Ya kalau beliau pingin bantu nggak masalah orang tua kami. Tapi kalau kita menikmati tenaga beliau, ini durhaka. Sudah cukup
Mulai dari kecil kita sudah menikmati tenaga beliau, jangan di saat masa tua beliau masih tetap kayak gitu. Jangan orang tua kamu. Itu durhaka secara halus. Ada lagi yang pernah kami ceritakan juga di sini. Ada seorang ibu punya anak 4. Oh, sukses semuanya anaknya ini. 4 sukses semuanya. Jadi direktur ini, manajer ini, oh masya Allah hebat sukses pak. Tiba-tiba ibundanya sakit. Mendengar ibunda sakit, semuanya 4 anak ngambil cuti. Masya Allah. Mohon maaf, bukan 4, 5 anak. 4-nya sukses, hanya 1 anak saja yang masih tahap menuju kesuksesan. Semuanya 5 anak itu bapak ibu ngambil cuti, pengen ngomong ibunya di rumah sakit. Ibunya seneng, ya Allah, mbok dibikin gantian. Enggak Umi, kesehatan Umi nomor 1, biarkan kita cuti. Yang sudah jadi bos semuanya ini. Alhamdulillah pak, di rumah sakit ada mijetin kakinya, ada mijet kepalanya, tangannya, masya Allah, seneng ibunya itu. Hingga salah satu di antara mereka, orang tua kami, nyamper ke dokter karena berhari-hari sudah ada di rumah sakit, akhirnya pengen tahu perkembangan ibundanya. Salah satu di antara mereka nyamper ke dokter. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam dokter. Gimana atas nama ibu haji ini? Kapan boleh pulang? Oh, ibu haji itu ibumu tak? Iya. Kalau sekarang hari Selasa, dia boleh pulang hari Jumat, ngabisin obat, perkembangannya bagus. Kata sang dokter, alhamdulillah seneng anak ini bapak ibu. Bawa berita ini disampaikan ke kakaknya, kakak alhamdulillah kakak, ibunda kita boleh pulang hari Jumat kakak, barusan saya nyamper ke dokter. Yang bener, iya kakak, alhamdulillah ibu semakin baik kondisinya, ini hanya ngabisin obat saja. Oh masya Allah. Setelah seneng peluk-pelukan semuanya, ibunya dipeluk, tiba-tiba anak yang tadi nyamper ke dokter ngomong, kak rumahnya ibu itu kan sudah lama ditinggal, ibu di rumah sakit kan hampir 1 bulan, itu gimana kondisi di rumah itu? Maksudnya gimana Dik? Ya siapa yang bersihkan, siapa yang nyiapkan kedatangan ibu? Maksudmu gimana Dik? Boleh nggak saya pulang duluan? Oh kamu mau beres-beres, mau nyiapin dibersihkan rumahnya ibu? Iya kak, boleh nggak saya pulang duluan? Ya nggak apa-apa Dek, nggak apa-apa, pulang kamu, besok pulang ya, beresin rumah ya. Masya Allah, bener hari Rabu besok bebersih rumah, sawang-sawang di rumah dibersihkan semuanya untuk kamu. Sawang-sawang rumahnya laba-laba itu bersihkan semuanya, taman bunga-bunganya beliau disiram semuanya, kamarnya beliau masuk dipel, spraynya diganti, wow macam-macam sudah. Sampai hari Rabu nggak sempat ngaktifkan HP, hari Kamis juga nggak sempat ngaktifkan HP, baru ingat hari Jumat bapak ibu, katanya hari Jumat jam 9 pulang ibu. Masya Allah, Jumat pagi baru buka HP bapak ibu, Masya Allah, WA banyak masuk. Ternyata kaget orang tua kami, yang datang bukan mobilnya kakak tapi ambulan. Ya Allah, ada apa ini? Kok yang datang ambulan, mana mobilnya kakak? Semakin ketakutan dia, sudah nggak sempat melihat HP karena sudah lihat ambulan dulu. Orang tua kami takut, dia lari, dia menuju pintu depan untuk menyambut. Ada apa? Alhamdulillah orang tua kami, kakaknya keluar dari mobil ambulan, adiknya keluar, semuanya keluar. Akhirnya terakhir ibundanya, masya Allah, alhamdulillah, ternyata ibu nggak apa-apa. Kenapa sih kak pulang kok pakai ambulan? Iya, kalau pakai mobil pribadi kita kan kecil, semuanya pengen ngikut, jadi pakai mobil ambulan. Sehat ibundanya orang tua kami. Alhamdulillah, dibopong ibu masuk itu orang tua, bopong seneng, baunya harum rumahnya ini itu. Kira-kira secara dohir itu anak yang pulang duluan berbakti nggak sama orang tua? Berbakti, karena beresin rumah, bersihkan rumah. Tapi Allah Maha tahu kenapa dia pulang duluan. Dia pulang duluan sengaja karena takut dimintain sumbangan untuk mengeluarkan ibunya dari rumah sakit. Paham Pak, Bu? Ya Allah, 1 bulan di rumah sakit, berapaan iurannya? Kabur dulu, bersihkan rumah. Kalau jenengan nggak punya duit, ngomong kak, saya nggak punya duit kak, saya khidmat sama orang tua, tenaga aja kak, saya beresin rumah, kan harusnya ngomong kayak gitu. Ini malah diam-diam bapak ibu. Bahkan ada orang tua sakit dari rumah sakit bapak ibu, disodorin penubus obat miring-miring gini. Ajib.
Mau masuk surga dari mana ibu, bapak? Ada lagi juga, Masya Allah, ibunya dari kampung mau datang ke kota. Biasanya ibu itu lebih dekat sama anak bungsu, iya kan? Anak yang terakhir itu ditelepon, anak yang terakhir, no kak, saya pengen berangkat kak ke rumahmu kak, insya Allah paling 2 harian lagi kak. Oh siap umi, kita siapkan umi. Setelah ngomong siap, kita siapkan, nelpon kakaknya, kak rumahku kan kecil, ibu jangan ditinggal sini, rumahku kecil kak, mending di rumahnya kakak. Kata kakaknya, memang rumahku gede, tapi kan saya jarang ada di rumah, sewain aja apartemen biar nginep. Loh coba, orang tuanya mau kunjung dilempar-lempar bapak ibu. Intinya nggak mau khidmah, durhaka. Naudzubillah min dalik. Durhaka itu sama orang tua nggak boleh kalau kayak gitu itu, ya. Jadi jelas, jadi ayo mumpung beliau masih hidup, ayo jadikan beliau raja dan ratu di rumahnya. Jangan sampai kita durhaka kepada beliau. Tapi namanya manusia pak, pasti ada keteledoran. Tetapi ingat, seteledor-teledornya beliau, tetap beliau akan memaafkan kita. Anda tahu Alqamah itu sahabat yang tidak pernah telat sholat berjamaah dengan Nabi Muhammad. Ayo surah langsung. Ayo cepat. Ayo surah. Kayaknya kena baru. Alqamah itu nggak pernah telat sholat berjamaah dengan Rasulullah. Alqamah nggak pernah telat, nggak pernah dalam sehari lupa nggak infak sedekah. Tetapi bapak ibu, di saat mau mati, lagi sakaratul maut, mau mati, ngucapin syahadat susah, nggak kuat orang tua kami, hanya ngomong ash, nggak mampu lebih daripada itu. Kata Nabi Muhammad, kenapa Alqamah ini? Berbuat apa dia? Sholat berjamaah sering dengan aku, hampir setiap hari infak sedekah. Ada apa ini? Kelakuan apa yang dilakukan Alqamah ini? Para sahabat gak ada yang tahu. Wallahu a'lam ya Rasulullah, apa yang dilakukan ini? Panggil istrinya, wahai istri Alqamah, apa yang diperbuat suamimu ini? Kok sampai sebegininya suamimu ini? Nggak ngerti ya Rasulullah. Coba apa yang kamu sembunyikan? Gimana orang tuanya? Di saat ngomong gimana orang tuanya, itu istrinya nunduk gini. Kenapa? Ada apa? Ya Rasulullah, ibundanya Alqamah lagi marah sama Alqamah. Oh ya pantes, ini yang menjadikan susah, nazaknya susah, sakaratul mautnya susah. Abu Bakar, Umar, pergi kamu ke ibundanya Alqamah, bujuk beliau untuk bisa memaafkan Alqamah. Disamperin oleh Abu Bakar, Umar, wahai ibunda Alqamah, anakmu lagi sekarat, maafkan beliau biar dia mati dalam keadaan tenang. Apa kata ibundanya? Nggak bisa, dia keterlaluan dia. Repot kalau kayak gitu itu. Nggak bisa, dia udah keterlaluan katanya. Bener wah ibu nggak mau maafin, nggak bisa, keterlaluan, saya sakit hati, kata ibundanya Alqamah. Baik, kami sampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibundanya Alqamah berat, nggak bisa maafin ya Rasulullah. Kaget Nabi Muhammad, nggak bener, nggak bisa. Ya sudah, kalau nggak bisa, sekarang kumpulkan kayu bakar saja Alqamah ini, kata Rasulullah. Kumpulkan kayu bakar saja ini Alqamah ini, sekalian disiksa. Memang kurang ajar sama orang tuanya nggak ridho, bakar saja ini. Berita ini mau dibakar bapak ibu, disampaikan kepada ibundanya, wahai ibunda Alqamah, jika ibunda Alqamah nggak memaafkan Alqamah akan dibakar oleh Rasulullah hidup-hidup karena dia anak durhaka. Sejengkel-jengkelnya orang tua, siapa yang rela melihat anaknya dibakar hidup-hidup? Jangan wahai Abu Bakar, jangan Umar, jangan ya Rasulullah, aku akan datang bapak ibu, nak, aku memaafkan kamu. Setelah mendengar kalimat itu bapak ibu, Alqamah lantang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Sehingga Alqamah wafat dalam keadaan husnul khotimah. Hati-hati, bisa jadi sekarang rezeki peret, usaha punya masalah terus, jangan-jangan dengan orang tua kurang beres, ibadah kok susah, khusyuk,
malah bolong-bolong, jangan-jangan kurang ajar sama orang tua. Kembali ke sana kalau masih punya orang tua. Mudah-mudahan orang tua kita dipilih oleh Allah menjadi hamba-hamba yang soleh soleha, sehingga mengantarkan nanti masuk surga bareng bersama kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jika masih ada waktu dilanjut tanya jawab. Monggo yang mau bertanya. Mangga. Monggo. Mik. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bawa aja. Nanti pegangin aja. Nanti deketin. Monggo. Enggak pakai ini. Nah, yang deket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba kaji dari awal sampai akhir baru termasuk adab terhadap orang tua. Kurang adab kita terhadap orang tua itu apakah berpengaruh terhadap seluruh pekerjaan kita, sholat, haji maupun apakah bisa menggetarkan aras juga? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kurang aja dengan orang tuanya, walaupun dia rajin sholat, rajin infak sedekah, percuma. Walaupun dia rajin haji, percuma. Kalau dia rajinnya benar diterima, nggak mungkin dia kurang ajar sama orang tua. Kalau sholatnya benar diterima, nggak mungkin dia kurang ajar sama orang tua. Makanya Imam Ghazali punya kitab Thamaniyatul Asnaf Al-Magrurin, 8 golongan yang tertipu di dalam ibadah. Termasuk ya ini, orang rajin sholat tapi kurang ajar sama orang tua, itu tertipu. Itu ya. Tapi sholatnya jenengan pas-pasan, khusuknya jarang, tapi kalau jenengan dapat ridho orang tua, Pak, Anda akan menjadi Wes Al-Qarani. Tapi nggak mungkin anak yang dapat ridhonya Allah sholatnya males-malesan, nggak mungkin. Nyetrum, Pak. Kalau orang tua itu ridho, seneng, nyetrum ke anak itu cerdas, soleh, rajin ibadah. Karena orang tuanya ridhonya Allah terletak ridho pada orang tua, murkanya Allah terletak pada murkanya kedua orang tua. Sudah, makanya kalau sudah punya orang tua, sudah baiki benar. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, wahfid janahadzulli minar rahmah. Kamu itu kalau di depan orang tuamu itu rendahkan dirimu, ya. Kalau sudah orang tua, bahkan dikatakan jenengan kalau ngobrol dengan orang tua, biar orang tuanya nggak teriak, telinga Anda mendekat ke bibir beliau, itu lebih gede pahalanya daripada Anda berperang di jalan Allah. Jadi kalau ibunda ngomong itu jenengan dekat, sehingga beliau nggak perlu teriak-teriak, itu pahalanya gede, Pak. Dan kalau ngomong sama orang tua, cari bahasa yang paling lembut, biar ibu seneng. Ya Allah, bangga aku dengan anakku. Lu kalau sudah seneng kayak gitu, Bapak Ibu, Allah seneng sudah. Ujian di luar gampang, Pak, kecil semuanya, Pak. Kita punya jimat, ya tadi itu pusaka dunia akhirat tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Mangga. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa memiliki seorang ibu Ustaz. Kebetulan beliau itu sudah sepuh, usianya sudah 34 tahun. Dan beliau ini kadang-kadang suka masak untuk kami, untuk cucu-cucunya. Nah,
umur juga bisa mengurus diri sendiri. Tapi kadang-kadang ibunda ini tetap aja masak. Kadang-kadang kami siasati makan, nggak makan makanan. Karena kalau kami makan semakin senang beliau memasak untuk kami. Nah ini apakah apa yang kami lakukan, saya lakukan ini salah atau apa? Termasuk durhaka ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebaikan ibu kepada kita jangan ditolak. Jangan ditolak. Kalau memang harus menolak, caranya yang baik, yang lembut, nggak menyinggung beliau. Kalau beliau ternyata memasakkan kita, jangan sampai gak dimakan. Makan yang lahap habisin. Makan yang lahap habisin. Setelah itu dibisikin, Umi udah nggak usah. Umi kan sudah capek ini itu. Enggak kok, aku seneng masakin awakmu. Ya sudah. Yang penting kita, yang nggak benar itu apa? Umi mana? Umi mana? Nah itu yang nggak benar. Umi mana? Masakannya mana? Itu yang nggak benar. Lo jenengan nggak minta kok dimasakin, ya Bismillah. Bismillah gitu loh. Lah tadi kadang kita nggak makan, lah bagaimana di saat beliau nggak dimakan? Beliau sedih ataukah tidak? Kalau sedih jangan, makan aja sudah. Makan ya. Apalagi cucu-cucu kebanggaan. Memang dengan orang tua itu agak gampang susah orang tua kami. Saya punya ibu, tak bawa ke pondok, pengennya tak suruh tinggal di pondok, baru 3 hari minta pulang. Tak tanya, ibu kenapa nggak betah di pondok? Kan enak di pondok, ibadah terus kan gitu, bangun malam apa kan? Iyo aku seneng iku, ya itu seneng saya gitu. Tapi nggak betah kenapa? Karena di sini diladenin terus katanya, dilayanin terus. Mau kopi, udah ada yang ngasih kopi. Sedangkan saya pengen masak sendiri, masalah. Ya kalau kayak gitu ya sesenangnya beliau. Jadi beliau itu masih senang pengen bikin kopi sendiri, bikin mie sendiri. Sedangkan kalau di pondok apa-apa dilayanin. Nah yang sudah Bismillah kita ikutin. Maka kalau di pondok itu nggak betah, paling lama nginep 3 hari. Setelah itu pulang. Katanya udah ini rumah pusaka, kenang-kenangan sangat banyak dengan ayahmu katanya. Yang penting kalau beliau butuh ngomong seketika hadir. Jadi jangan ditolak. Kalau ditolak harus dengan cara yang lembut, yang baik. Ya tadi tuh setelah dimakan habis diomongin Umi udah Umi udah sepuh apa ini. Tapi kok datang lagi dimasakin lagi, ya sudah Bismillah. Tapi dibisikin. Yang nggak benar itu menikmati jerih payah beliau, itu nggak benar. Kalau kayak gitu durhaka itu. Jangankan masak kayak gitu. Iya kan? Jangankan masak sampai capek kayak gitu. Menikmati suruh ngambil air aja, itu durhakanya nggak karu-karuan Pak. Di dalam Al-Quran fala takullahu ma uffin. Uffin itu kan durhaka paling lembut, udah nggak boleh, paling lembut. Ada yang ngomong, bah orang tua saya nggak pernah sholat, apakah tetap saya masih berbakti kepada beliau? Tetap. Urusan dia nggak sholat, urusan dia dengan Allah. Sedangkan kamu anak, nggak ada urusan Pak. Walaupun modelnya orang tua kita bejatnya kayak apapun, tetap kita berbakti sama beliau. Urusan bejatnya beliau itu urusannya beliau dengan Allah. Kita sebagai seorang anak tetap berakhlak sama beliau, beradab dengan beliau. Dan yang paling penting, jangan sampai beliau ngadep kepada Allah tetap dalam keadaan bejat kayak gitu. Kita doakan, kita bawa ke orang-orang soleh biar rajin sholat, rajin ibadah. Jadi berbakti kita seorang anak kepada orang tua tidak terhapus gara-gara orang tua nggak soleh, nggak. Tetap kita harus berbakti. Atau mungkin ada ngomong, bah saya dibuang oleh orang tua saya mulai dari saya kecil, saya malas ketemu orang tua. Oh nyungsep kamu, nyungsep. Walaupun kamu dibuang kayak apapun, tetap itu orang tuamu. Kamu nggak tahu kenapa kamu dibuang, mungkin beban hidupnya berat saat itu. Iya kan? Kamu bukan dibuang, kamu dititipin ke orang kok. Kalau dibuang ke tong sampah itu dibuang itu. Mau dititipin orang kok dibuang. Kita nggak ngerti kondisi apa saat itu yang dibebani oleh orang tua kita. Ada anak sampai kayak gitu orang tua kamu. Ada loh, kalau kayak gitu ya nasib.
Nasib Bapak Ibu. Pokoknya jangan macam-macam dengan orang tua lah. Tadi itu, yang tawaduk, yang merendah diri sama orang tua sudah. Biar pangkatmu naik nanti keluar dari orang tuamu. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi, terakhir. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, kan saya kerja usaha ikan. Apa? Usaha ikan laut. Usaha ikan laut, baik. Yang bantu saya, abah saya, kakak Misan sama Pak Aman. Gimana? Yang bantu saya, kakak Misan, abah saya. Oh, baik. Saya kasih tahu abah saya tidak bisa bantu saya. Abah ibadah, tetap saya kasih jatah per minggunya itu, tapi dia selalu bantu saya. Gimana cara kita kasih tahu Ustaz biar dia berhenti? Masya Allah. Baik. Tolong penjelasannya Ustaz. Baik. Anda punya orang tua istimewa. Walaupun sudah dikasih sama Anda jatah bulan, jatah mingguan, tapi beliau tetap nggak mau makan asal gratis. Oh, ini orang tua istimewa itu. Itulah kehebatan orang tua kita. Nggak mau gitu. Tetap aja pengen nolongin. Lagi-lagi yang jawab hati jenengan. Di saat orang tua jenengan nolongin, hatimu gundah atau menikmati? Kalau hatimu gundah, Anda gak durhaka. Tapi kalau Anda menikmati, marah-marah di saat beliau teledor, ngamuk-ngamuk, itu kan tanda menikmati. Berarti Anda durhaka. Kalau Anda sudah melarang kok masih tetap, udah biarin. Kadang khawatir beliau kalau di rumah jenuh, sumpek, gak apa-apa. Biar ikut. Jawabannya di hati Anda. Anda menikmati ataukah enggak? Artinya apa? Gak diperhitungkan beliau. Hadir, gak hadir, gak ada urusan. Kasar gitu. Tapi kalau masih Anda absen, mana ini bapak ini, kenapa nggak datang? PSP. Wah, ya nggak bener ini. Kalau sudah mainnya kayak gitu, itu udah, ini jimat, ini sudah jimat. Biar perahu jenengan nggak tenggelam, udah itu, biarin ngikut, nggak apa-apa. Tapi jenengan nggak usah menikmati. Kadang makanya tadi itu orang tua kami susah gampang. Kadang pengennya kita itu dienakan beliau di rumah saja, tapi beliau di rumah jenuh. Pengen keluar, pengen apa? Karena beliau pekerja keras. Tipenya, makanya biarkan, nggak apa-apa. Ya penting Anda tidak menikmati, sudah itu. Nggak usah Anda kan ada keteledoran apa sudah senyumin saja, namanya udah sepuh, ya kan? Udah sepuh, biarkan Bapak Ibu. Ya itulah Bapak Ibu, masya Allah. Ayah kita, ibunda kita itu punya iffah. Iffah itu apa Ibu? Nggak mau makan asal numpang gratis, nggak. Walaupun itu anaknya sendiri. Nah itu hebat itu orang tua kayak gitu itu. Ya hampir semuanya orang tua kayak gitu. Enggak, anak saya enggak mau. Walaupun Abah punya kebanggaan sendiri, Abah dikasih duit sama kamu, tapi enggak, Abah tetap ingin bantu. Ayah tetap ingin bantu. Enggak apa-apa orang tua kamu. Tapi jangan menikmati. Bahkan pemberiannya kita kasih lebih daripada dia dalam bekerja. Nah, dan demi Allah Bapak Ibu, sudahlah. Saya sudah membuktikan itu. Anda ngasih berapapun kepada orang tua akan langsung diganti oleh Allah berlipat-lipat ganda. Yakin sudah. Jangan pelit sudah. Kasih sudah, selebih-lebihnya kasih sudah. Makanya kalau mau mudik apa itu harus penuhin Bapak Ibu. Kalau mau mudik itu minta apa sudah, setahun sekali. Ya gitu, setahun sekali garingan Bapak Ibu nggak bawa apa-apa. Kasihan tuh orang tua di kampung itu. Ada lagi yang masya Allah anak durhaka itu apa? Setiap orang tuanya mau datang dari kampung, toko-tokonya isinya dikosongin. Toko-tokonya isinya dikosongin Pak. Kenapa? Kalau enggak nanti ngambil ini, ngambil itu, ngambil ini. Masya Allah. Apakah Anda lupa jenengan dulu itu? Waktu beliau jualan itu, permen itu habisnya sama jenengan, bukan kejual. Giliran beliau pengen datang ke rumah kita yang jualan, tokonya dikosongin orang tua kami. Pelit, repot itu orang tua kami. Jangan. Jadi biarkan, nggak apa-apa beliau seperti itu, tapi tetap Anda jangan menikmati. Ya, artinya sudah beliau jadi jimat aja sudahlah. Mau datang nggak apa-apa.
gitu. Kalau datang alhamdulillah biar tambah berkah pekerjaanku. Banyak memang orang tua kayak gitu, banyak orang tua kami. Kita kemarin juga sama, Jawa Timur gimana, Fi? Saya itu kan kontraktor. Saya biasanya nggarap rumah, nggarap ini, tapi bapak saya itu pengen yang ngikut terus. Ya nggak apa-apa, akhi. Mau pingin kerja sama anaknya kan kebanggaan itu. Kalau kerja sama orang barangkali dibentak-bentak, sama anaknya kan enak. Sudah, biarkan antum nggak macem-macem itu, ditungguin langsung dengan jimatnya, tak gitu kan? Ya kan? Nggak bakal macem-macem kalau bapaknya langsung terjun kayak gitu kan? Nggak macem-macem. Karena biasanya kadang di dunia perahu itu kan ada juga keteledoran-keteledoran itu kadang, iya kan? Yang kadang nanti pembeliannya ini tawar-tawarannya tidak syar'i, macam-macam. Banyak kadang keplesetnya di wilayah lelangan itu, lelangan ikan itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Tutup dengan doa. Cukup? Ada lagi? Waalaikumsalam. Masya Allah. Gimana nih? Mau bertanya? Hah? Istri marah. Dia marah. Kenapa? Kalau marah kalau ditolong marah. Gak apa-apa, biarin, insya Allah. Ya, Allah sabar. Beliau punya istri katanya marah. Nggak apa-apa, biarkan beliau, biarkan. Makanya tak guyonin, kalau istri jenengan marah dipeluk. Loh, ternyata kalau dipeluk tambah marah katanya. Sabar. Tanda suami soleh itu nggak pernah diambil hati kalau suami istrinya marah, nyantai, nggak perlu diambil hati, ya kan? Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau itu pemimpin yang paling tegas, tapi beliau pulang dari istana beliau, dari negara, istrinya marah-marah, Bapak Ibu. Sayyidina Umarnya diam saja, senyum, nggak pernah membalas. Jangan dibalas wahai suami kalau istrimu marah. Itu biasanya capek di rumah, ngurus anak, ngurus itu. Diemin aja, nanti habis-habis sendiri baterainya itu. Iya kan? Jangan biarkan gitu loh, biarkan. Karena kalau dijawab nanti tambah jadi. Iya kan? Makanya kalau punya istri rewel, suka marah, itu bukan nggak cinta, karena saking cintanya kepada kita. Mungkin melihat kita teledor atau ke apa, sudah sambut saja, sambut. Hanya unik, biasanya istri kalau marah dipeluk itu kan diem, ini marah ini istrinya manusia apa jin ini? Oh, Masya Allah, sabar insya Allah. Kalau sabar nanti yang ngelembutkan hatinya Allah. Ya, okay, Masya Allah. Baik, insya Allah doa dulu. Doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, perbaiki hubungan kami dengan orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, bantu kami bisa berbakti kepada orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, kami lemah urusan orang tua, ya Allah.
Ya Allah, kami banyak teledor urusan orang tua ya Allah. Maka kami mengadu kepadamu ya Allah. Bantu kami bisa memuliakan orang tua kami ya Allah. Khususnya di saat beliau berada di usia sepuh ya Allah. Khususnya beliau di saat berada di usia keemasan, menjelang detik-detik beliau akan menghadap kepadamu ya Allah. Bantu kami sabar, kuat menghadapi beliau ya Allah, sehingga tutur kata kami tetap lembut kepadanya ya Allah. Khidmah kami tetap total kepada beliau-beliau ya Allah. Dan panjangkan usia beliau ya Allah dalam keadaan taat dan sehat walafiat ya Allah. Ya Allah, ibundah kami ya Allah, panjangkan umurnya dalam keadaan taat dan sehat walafiat. Jika saat ini beliau sakit-sakitan ya Allah, berikan kesembuhan ya Allah. Jika beliau saat ini sakit-sakitan, berikan kesembuhan ya Allah. Cukup ya Allah, orang tua kami sudah capek ngurus kami di saat kami kecil. Maka di saat usia tuanya ya Allah, enggak usah dikasih sakit-sakitan ya Allah. Senangkan beliau ya Allah, bahagiakan beliau ya Allah. Ya Allah, begitu juga ayahanda kami ya Allah, orang tua kami, bapak kami, ayahanda kami ya Allah. Panjangkan umur beliau dalam keadaan taat dan sehat walafiat. Jikalau beliau-beliau sudah wafat ya Allah, maka kami mohon ya Allah, jadikan kuburannya satu taman-taman dari surgamu ya Allah. Jadikan ya Allah kami bisa berkumpul lagi nanti di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, kami ingin kedudukan kami seperti Wais Al-Qarani ya Allah. Beliau dicintai Nabi Muhammad gara-gara orang tua ya Allah. Beliau disayangi Nabi Muhammad gara-gara orang tua ya Allah. Beliau mendapatkan salam dari Nabi Muhammad gara-gara orang tua ya Allah. Ya Allah, jadikan kami ya Allah kedudukannya seperti Wais Al-Qarani ya Allah. Maka permudah kami bisa berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jika pernah kami membentak orang tua kami, jika pernah kami zalim, acuh, cuek kepada orang tua kami, maka sebelum kami selesai dari majelis ini, sebelum kami selesai dari mimbar ini ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Jangan sampai kami kualat ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Dan mudah-mudahan orang tua kami memaafkan kami ya Allah. Kami yakin ya Allah, ibunda ayahanda kami akan mudah memaafkan kami ya Allah. Karena beliau-beliau orang yang kasih sayangnya melebihi daripada kasih sayang beliau sendiri ya Allah kepada dirinya ya Allah. Tetapi kami mohon ya Allah kepadamu, jangan kau hukum kami gara-gara orang